Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana qawlan shadiqan wa amalan salihah wa farajan ajila ya arhamar rahimin. Jamaah salat subuh Masjid Aminah yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah. Marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan itu semuanya pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita teruskan dengan saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Harapan kita semoga niat dan langkah baik kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang pada akhirnya akan melimpah kepada kita semuanya selaku umatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebetulnya pagi ini yang mengisi Ustadz Helmi karena beliau berhalangan, sehingga saya diminta untuk menggantikannya. Dan karena kita sudah hampir mendekati bulan Ramadan, maka kajian Islam tematik pada pagi hari ini kita akan menyampaikan tentang beberapa pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita sebagai seorang Muslim harus merasa bahagia dan senang dengan datangnya bulan Ramadan ini. Dan terkait dengan rasa senang dengan datangnya bulan Ramadan ini, kita sering mendengar menjelang Ramadan atau di awal Ramadan banyak para ustadz yang menyampaikan sebuah hadis, yaitu man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Yang artinya barang siapa yang merasa senang dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Terkait dengan hadis ini, memang banyak para ulama yang mempermasalahkannya. Banyak yang menganggap ini adalah hadis maudhu, hadis palsu. Kalau kita mencoba merujuk ke kitab-kitab hadis, maka kita tidak akan temukan hadis dengan matan seperti ini. Hadis ini disebutkan dalam kitab Durratun Nasihin. Durra itu artinya mutiara, an-nasihin orang-orang yang memberikan nasihat. Karangan daripada Utsman bin Hasan al-Khubawi. Juga di dalam kitab itu tidak disebutkan siapa perawinya dan juga tidak disebutkan sanadnya. Sehingga hadis ini dihukumi la aslalahu, hadis yang tidak ada sumbernya, wala isnadalahu, juga tidak mempunyai sanad. Padahal hadis maudhu terkadang masih punya sanad, tetapi sebagian perawinya adalah lemah. Mungkin dia lemah hafalannya, atau pembohong, ataupun mungkar. Tetapi hadis ini tidak ada sanadnya, juga tidak disebutkan sumbernya dari mana. Dan itu
di antara ciri daripada hadis maudhu. Di samping juga menjanjikan pahala yang besar dengan amalan yang ringan. Karena dijanjikan dengan merasa senang datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasanya dari api neraka. Secara makna barangkali benar. Barang siapa yang merasa senang datangnya bulan Ramadan, kemudian dia melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, menghiasi malam dan harinya dengan berbagai macam ibadah kepada Allah, itulah di antara hal yang akan menyebabkan jasadnya diharamkan dari api neraka. Tapi kalau hanya sekedar ungkapan, saya senang dengan datangnya bulan Ramadan, tetapi tidak berpuasa, tidak beribadah di bulan Ramadan, bagaimana bisa mengharamkan jasanya dari api neraka? Jadi itulah sedikit tinjauan terhadap hadis ini. Jadi tidak semua yang benar itu bisa dikatakan sabda Rasulullah. Termasuk ungkapan an-nadhafatu minal iman. Orang sering menganggapnya adalah sebagai hadis. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Secara arti betul, tetapi Nabi tidak pernah mengatakan hal itu. Yang beliau katakan adalah at-tahuru syatrul iman. Bahwa kesucian adalah sebagian daripada iman. Rawahu Muslim. Sehingga meskipun secara arti benar an-nadhafatu minal iman, maka kita tidak boleh mengklaimnya sebagai hadis karena Nabi tidak pernah mengatakan hal itu. Jadi itulah sedikit tinjauan kita terhadap sebuah hadis yang seringkali disampaikan oleh para ustadz menjelang datangnya bulan Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan nirat. Maka rasa gembira kita dengan datangnya bulan Ramadan karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang hanya Allah berikan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak Allah berikan kepada umat-umat yang sebelumnya. Di samping di dalamnya banyak keutamaan-keutamaan yang akan kita dapatkan. Yang nanti akan kita jelaskan. Merupakan bulan turunnya Al-Quran. Merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan. Penuh dengan rahmat. Penuh dengan ampunan. Semua amal ibadah pahalanya akan dilipat gandakan dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya. Itulah dasar kita merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan. Harapannya kita bisa mendapatkan semua keutamaan-keutamaan itu. Jamaah sekalian, pada bulan Ramadan ini juga banyak terjadi peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah umat Islam. Yang pertama, turunnya Al-Quranul Karim. Dikatakan lil Qur'ani tanazzulan. Jadi Al-Quran itu punya dua tahap penurunan. At-tanazzul al-awwal, tahap penurunan yang pertama adalah minallahil mahfud ila baitil izzah fi sama'i dunya jumlatan wahidatan limuddah 23 sana. Maaf, jumlatan wahidah. Ya, tidak ada limuddah. Itu pada tanazul ats-tsani. Jadi tahapan penurunan Al-Qur'an yang pertama adalah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia jumlatan wahidah. Sekaligus 30 juz gelondong turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Amma at-tanazul ats-tsani, adapun tahap penurunan yang kedua adalah min Baitul Izzah fi sama'id dunya ila qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam hasbal waqa'i wal hawadits limuddah 23 sana.
tahapan penurunan yang kedua dari Baitul Izzah yang ada di langit dunia ke dalam hati Nabi Muhammad SAW sesuai dengan peristiwa dan kejadian yang terjadi dalam rentang waktu selama 23 tahun. Nah, Al-Quran diturunkan secara sekaligus 30 juz pada malam Al-Qadar, dan itu adanya di bulan Ramadan. Kemudian yang lainnya, banyak kemenangan dalam peperangan yang didapatkan oleh kaum muslimin justru di bulan Ramadan. Misalnya perang Badar Al-Kubra yang terjadi pada tahun 2 Hijriah, terjadi di bulan Ramadan. Perang Khandaq tahun 5 Hijriah. Perang Tabuk pada tahun 9 Hijriah, terjadi di bulan Ramadan. Juga perang Ain Jalud antara Kesultanan Mamluk di Mesir melawan pasukan Mongol, juga terjadi pada bulan Ramadan, tepatnya tahun 658 Hijriah, bertepatan tanggal 3 September 1260 Masehi. Ya, waktu itu pasukan kaum muslimin di bawah pimpinan Sultan Saifuddin Qutus, sementara pasukan Mongol yang terkenal sangat kejam dan bengis di bawah pimpinan Hulagan. Dan kita kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang dalam perang Ain Jalud pada waktu itu, dan terjadinya di bulan Ramadan. Kemudian Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah, juga terjadi di bulan Ramadan pada tahun 8 Hijriah. Dan termasuk kemerdekaan negara kita diproklamirkan juga di bulan Ramadan tahun 45. Jadi banyak kemenangan-kemenangan yang justru didapatkan kaum muslimin pada waktu mereka berpuasa. Sehingga semua peristiwa besar ini tidaklah menandakan bahwa lapar dan haus bukanlah sebab kita untuk meninggalkan puasa. Jadi tidak ada alasan seseorang tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Dan justru banyak kemenangan yang kita raih justru ketika kita sedang berpuasa. Maka tidak ada alasan puasa untuk bermalas-malasan. Malas bekerja, malas beraktivitas, juga malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas sebagai umat Rasulullah, apa saja yang perlu kita lakukan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan ini? Berikut akan kita sampaikan hal-hal yang bisa kita lakukan baik sebelum Ramadan ataupun di tengah bulan Ramadan. Yang pertama adalah dengan memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ini sudah hampir habis Sya'bannya ini. Bagi yang biasa puasa Senin Kemis masih ada kesempatan puasa hari Senin besok. Karena mungkin hari Kamis kita sudah memasuki hari pertama di bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang sumbernya dari Aisyah. An Aisyata zaujin Nabi SAW. Dari Aisyah, istri Nabi SAW, annaha qalat. Sesungguhnya dia berkata, kana Rasulullah SAW yasumu hatta naqula la yuftir. Kata Aisyah adalah Rasulullah SAW berpuasa sehingga kita mengatakan la yuftir, bahwa beliau tidak berbuka. Saking banyaknya beliau berpuasa, seakan-akan beliau tidak pernah berbuka. Wa yuftiru hatta naqula la yasum. Dan beliau berbuka sampai kita mengatakan bahwa beliau tidak berpuasa. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala
siyama syahrin qat illa Ramadan. Dan aku tidak melihat Rasulullah menyempurnakan puasanya 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak melihat beliau banyak berpuasanya selain di bulan Ramadan adalah di bulan Sya'ban. Jadi Nabi hampir atau nyaris berpuasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban ini sebagai persiapan untuk memasuki bulan Ramadan. Nah, kemudian pada hadis berikutnya akan dijelaskan alasan kenapa beliau banyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Ada sebuah hadis yang sumbernya dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, "Qultu ya Rasulullah." Usamah mengatakan, "Wahai Rasulullah, ra'aituka tasumu minasyahri syai'an ma la tasumuhu minasyuhur aktsar illa Ramadan." Kata Usamah bin Zaid, "Wahai Rasulullah, aku melihat dalam 1 bulan dari bulan-bulan yang ada, engkau banyak melakukan berpuasa, kecuali bulan Ramadan." Artinya, kalau bulan Ramadan otomatis beliau puasa penuh, karena itu puasa wajib. Tetapi ada 1 bulan, kata Usamah, aku melihat engkau banyak berpuasanya. Qala, maka Nabi bertanya, ayu syahrin, bulan apakah itu? Qultu Sya'ban. Maka Usamah mengatakan, bulan itu adalah bulan Sya'ban. Jadi Usamah bin Zaid mengamati bahwa beliau banyak berpuasanya di bulan Sya'ban. Nah, kemudian Nabi menjelaskan, kenapa beliau banyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Qala huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Karena bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana di dalamnya amalan-amalan kita, amalan-amalan manusia diangkat ke hadapan Allah Rabbul Alamin. Allah Tuhan semesta alam. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'ib. Kata Nabi, dan aku ingin ketika amalku diangkat, diperlihatkan kepada Allah, aku dalam keadaan yang terbaik, yaitu dalam keadaan berpuasa. Itu alasan kenapa Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban, karena di bulan inilah amalan kita diangkat, diperlihatkan ke hadapan Allah, dan kata Nabi, dan aku ingin ketika amalku diangkat ke hadapan Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Ya mas sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berpuasa di bulan Sya'ban pada sebagian besar harinya sebelum datangnya bulan Ramadan. Jadi sebagai bentuk persiapan. Ibarat kendaraan bermotor, ya. Sebelum melakukan perjalanan jauh perlu dipanasi mesinnya, ya, biar nanti jalannya lancar, tidak ada kendala. Sama juga, sebelum kita puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, maka perlu ada persiapan. Di antaranya dengan memperbanyak melaksanakan puasa sunnah, khususnya di bulan Sya'ban ini. Sebab Sya'ban memiliki keutamaan, yaitu diangkatnya amal ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau merasa gembira ketika amal beliau di hadapan kepada Allah, beliau sedang dalam keadaan berpuasa. Sebagaimana halnya puasa sunnah pada hari Senin dan Kamis. Nabi juga pernah ditanya, kenapa beliau banyak berpuasa sunnah pada hari Senin dan Kamis? Beliau mengatakan, pada kedua hari itu amalan kita diangkat, diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari Senin dan Kamis.
Makanya Nabi juga berpuasa Senin Kemis karena beliau ingin ketika amalnya diangkat, diperlihatkan kepada Allah, beliau dalam keadaan sedang berpuasa. Kemudian tambahan untuk puasa hari Senin, Nabi mengatakan karena itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Tetapi ini khusus untuk Nabi ya, kita tidak boleh. Kita lahir hari Selasa atau Rabu, kemudian kita berpuasa dengan mengatasnamakan saya berpuasa pada hari di mana aku dilahirkan, itu tidak berlaku. Jadi ini khusus untuk Nabi. Jadi di antara alasan kenapa Nabi berpuasa di hari Senin, karena hari itu adalah hari kelahiran Nabi kita Muhammad. Juga kata Nabi, karena hari Senin adalah hari di mana aku diangkat menjadi seorang Rasul. Dan hari di mana aku pertama kali menerima wahyu dari Allah juga pada hari Senin. Itulah alasan kenapa Nabi kita Muhammad melakukan puasa sunnah pada hari Senin dan Kamis. Jika Rasulullah yang maksum begitu semangat dalam beramal, maka tentunya kita sebagai umatnya harus berupaya untuk meneladani beliau dengan segenap tenaga yang ada pada kita. Bisa kita bayangkan, beliau seorang nabi, seorang rasul yang telah dijamin surganya, yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Tetapi banyak melaksanakan ibadah-ibadah sunnah termasuk puasa sunnah. Maka seharusnya kita meneladani beliau. Ya, jangan kita cukup dengan ibadah yang wajib saja. Karena fungsi daripada semua ibadah sunnah adalah untuk menambal, untuk melengkapi kekurangan pada ibadah wajib kita. Maka dengan banyak melakukan puasa sunnah, silakan dipilih sendiri sesuai dengan kemampuan kita. Itu akan menambal kekurangan puasa wajib kita, yaitu di bulan Ramadan. Karena kita harus sadar bahwa puasa Ramadan kita masih jauh dari sempurna. Kita masih banyak melakukan hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Maka cara menambalnya dengan puasa sunnah. Sama dengan sholat-sholat sunnah. Sholat sunnah rawatib yang kita kerjakan, baik qobliyah maupun ba'diyah, itu dalam rangka untuk menambal kekurangan pada sholat fardu kita. Maka kita harus bersemangat dalam melaksanakan semua amalan-amalan yang sunnah, karena fungsinya adalah untuk menambal ya, kekurangan pada ibadah-ibadah yang fardu atau wajib atas kita. Dan itu butuh pembiasaan dan butuh waktu. Ketika orang katakanlah terbiasa puasa Senin Kemis, maka seolah-olah puasa Senin Kemis itu wajib bagi dirinya. Ketika akan meninggalkannya merasa sayang. Iman-iman itu. Karena dia sudah terbiasa. Jadi ibadah sunnah, ketika sudah kita biasakan, seolah-olah menjadi wajib bagi kita. Dan kita akan merasa sayang untuk meninggalkannya. Dan itu memang butuh proses. Butuh latihan sampai kita betul-betul merasa butuh untuk banyak melakukan ibadah-ibadah sunnah dalam rangka untuk menambal kekurangan ibadah fardu ataupun wajib atas kita. Jamaah sekalian, kemudian yang kedua adalah dengan memperbanyak amal soleh. Ya, tadi saya katakan yang pertama dengan memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ini sudah hampir habis ya. Masih ada kesempatan beberapa hari, silahkan kalau mau melaksanakan puasa sunnah di bulan Sya'ban.
Kemudian yang kedua adalah dengan memperbanyak amal soleh. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'af. Bahwa setiap amalan anak Adam itu yudha'af, dilipat gandakan pahalanya. Al-hasanatu asyru amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Bahwa satu hasanah, satu kebaikan itu dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat. Mungkin kita masih ingat ya pembahasan kemarin tentang pertengahan dalam beribadah. Kalau kita bisa melaksanakan puasa sunnah 3 hari dalam 1 bulan, itu sama nilainya kita puasa sepanjang masa. Karena 1 hari nilainya 10 hari. Cukup dengan berpuasa sunnah sebulan 3 hari, itu nilainya sudah sama dengan shaumud-dahr, puasa sepanjang masa. Karena setiap kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya, mulai dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, illa sauma, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu milikku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Jadi untuk puasa ibadah khusus ini, maka masalah kelipatan pahalanya itu urusan Allah itu. Ketika kita melaksanakan puasa dengan sempurna, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena dia, orang yang berpuasa, telah meninggalkan syahwat dan makanannya li ajli, karena aku. Karena bisa saja dalam keadaan berpuasa seseorang tanpa diketahui makan dan minum di dalam kamarnya. Kenapa itu tidak dia lakukan? Karena dia dalam meninggalkan syahwat makan dan minumnya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak dia lakukan meskipun dia bisa. Karena dia sadar bahwa dirinya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kegembiraan. Farhatun inda fitri. Yang pertama, gembira pada saat berbuka. Meskipun hanya minum segelas air putih, terasa nikmat. Karena kita minum pada saat yang pas. Ketika kita betul-betul merasa dahaga. Kalaupun minuman itu enak, kita minum pada saat tidak haus, tidak enak rasanya. Meskipun hanya segelas air putih, kita minum pada saat kita betul-betul haus, maka itu merupakan farhah, satu kegembiraan. Meskipun kita berbuka dengan makanan ala kadarnya, akan terasa nikmat. Karena kita makan pas pada waktu kita betul-betul merasa lapar. Itulah kegembiraan pertama yang akan didapatkan oleh yang berpuasa. Inda fitri, ketika dia berbuka dengan makanan maupun minum. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan ketika dia nanti berjumpa dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang akan langsung memberikan pahala puasanya. Karena Allah mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa adalah milikku dan akulah yang akan membalasnya. Wala khuluhu fihi atyabu indallah min rihil miski. Dan bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih harum daripada bau minyak misik ataupun kasturi.
Jamaah sekalian, maksud daripada puasa adalah untukku, as-saumu li, adalah karena manusia meninggalkan berbagai macam syahwat dan kesenangan di bulan Ramadan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah puasa ini berbeda dengan ibadah yang lainnya, di mana tidak banyak tuntutan dalam hal syahwat perut dan kemaluan. Kalaupun ada seperti ihram dan sholat, maka durasinya hanya sebentar. Ya. Katakanlah ketika sholat kita tidak boleh makan dan minum paling hanya berapa menit. Tetapi berbeda dengan berpuasa. Kita harus menahan syahwat makanan, syahwat minuman, dan syahwat kemaluan min tulu'il fajri ila ghurubi syams, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kita harus mengekang itu, nafsu kemaluan, nafsu makan dan minum. Berbeda dengan ibadah yang lainnya, paling hanya berapa menit. Kita tidak boleh makan dan minum pada waktu kita sholat misalnya. Itulah keistimewaan daripada ibadah puasa. Kita dilatih untuk bisa mengendalikan syahwat kita. Apakah syahwat makanan, minuman, maupun syahwat kemaluan. Dan ini berbeda ya dengan ibadah puasa. Khususnya adalah di bulan Ramadan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut ibadah puasa adalah untukku, as-saumu li. Seolah-olah ingin menegaskan bahwa puasa merupakan ibadah yang istimewa. Jadi kalau Allah mengatakan as-saumu li, puasa itu milikku, itu mengindikasikan bahwa ibadah puasa itu adalah ibadah yang istimewa karena untuk Allah, bila dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian pada hadis yang lain kita juga sering mendengar sebuah hadis yang mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan atas dasar keimanan wa ihtisaban dan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadhan." Jika malam pertama dari bulan Ramadan. Seandainya tahun ini puasanya mulai hari Kamis. Berarti sejak malam Kamis yang akan datang, sufidat asyayatinu wa maradatul jinni. Ya, maka setan-setan dan jin dibelenggu. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup. Falam yuftah minha babun, maka tidak ada satu pintu pun dari pintu-pintu neraka yang dibuka. Wa futihat abwabul jannah, dan pintu-pintu surga dibuka. Falam yughlaq minha babun, dan tidak ada satu pintu pun dari pintu-pintu surga yang ditutup. Wa yunadi munadin, dan nanti akan ada seruan, ya baghiyal khair, wahai para pencari kebaikan, akbil, lakukanlah. Wa ya baghiyasy syarr aksir, wahai para pencari keburukan, aksir, kurangilah. Jadi nanti ada seruan yang mengajak kepada orang-orang yang gemar melakukan kebaikan untuk banyak melakukan kebaikan di bulan Ramadan ini. Kemudian kepada orang-orang yang suka melakukan kejahatan, keburukan, diperintahkan aksir,
berhentilah atau kurangilah dalam melakukan keburukan itu. Sebagai bentuk penghormatan terhadap bulan Ramadan. Walillahi utaqa'u minan nar, dan bagi Allah banyak orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka, wa dzalika kullalailatin, dan itu terjadi pada setiap malamnya. Jadi di bulan Ramadan ini banyak ya Allah membebaskan orang-orang dari api neraka. Jamaah sekalian, Syekh Ibrahim bin Amir Al-Ruhaili mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan akan keutamaan semua amal kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Oleh karenanya sudah selayaknya bagi muslim memperhatikan dan mengisi semua waktu di bulan Ramadan dengan amalan yang bermanfaat. Mengingat tidak ada yang tahu sampai kapan kita berada di dunia ini sebelum Allah menjemput kita. Kita tidak tahu. Apakah kira-kira masih bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan ataukah tidak, kita tidak tahu. Ya siapa tahu ini Ramadan terakhir buat kita. Karena yang namanya ajal ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah panjangkan umur kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini, maka maksimalkanlah puasa kita dan ibadah-ibadah lainnya di bulan yang mulia ini. Karena kita tidak tahu kapan Allah akan mencabut nyawa kita. Ini adalah kesempatan kita untuk mendulang pahala yang sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala juga membelenggu para pengganggu manusia yang selama ini aktif, sehingga amalan ibadah yang dilakukan akan terasa lebih ringan dan bersemangat dalam mengerjakannya. Allah menyajikan jin dan setan dibelenggu di bulan Ramadan, sehingga kita bersama merasakan bahwa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan lebih ringan dibandingkan dengan di bulan-bulan yang lainnya. Melaksanakan qiyam Ramadan, melaksanakan puasa, membaca Al-Quran, bersedekah, terasa lebih ringan di bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Karena memang Allah membelenggu ya jin dan setan agar kita lebih termotivasi untuk memperbanyak ibadah kita di bulan Ramadan ini. Selain itu, mulianya bulan Ramadan menjadi sebab suatu amal akan dilipat gandakan pahalanya, sebagaimana jika kita berada di tempat yang diberkahi, seperti Mekah, Madinah, atau Masjid Al-Aqsa. Jadi, ada waktu-waktu yang diistimewakan oleh Allah, juga ada tempat-tempat yang diistimewakan oleh Allah. Yang apabila kita kerjakan ibadah di waktu atau tempat itu, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara waktu yang diistimewakan oleh Allah adalah bulan Ramadan. Sehingga semua amal ibadah yang kita kerjakan di dalamnya akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping waktu juga ada tempat-tempat yang diistimewakan oleh Allah, yang apabila kita beribadah di tempat itu, maka pahalanya juga akan dilipat gandakan oleh Allah. Seperti sholat di Masjidil Haram di Mekah. Nabi mengatakan sholat di Masjidil Haram itu lebih utama 100.000 kali dibandingkan sholat di tempat yang lainnya. 100.000 kali. Sementara sholat di Masjid Nabawi di Madinah itu lebih utama 1.000 kali lipat dibandingkan sholat di tempat yang lain. Dan sholat di Masjidil Aqsa lebih utama 500 kali dibandingkan sholat di tempat yang lain.
Jadi ada waktu yang diistimewakan, ya seperti bulan Ramadan, juga ada tempat-tempat yang diistimewakan oleh Allah yang apabila kita beribadah di dalamnya, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah qiyam Ramadan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan atas dasar iman dan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Qiyam Ramadan atau yang lebih kita kenal dengan sholat tarawih dilaksanakan setelah sholat isya. Adapun pelaksanaannya maka lebih utama dilakukan dengan berjamaah. Sebagaimana keumuman dalil tentang keutamaan sholat berjamaah. Jadi boleh kita tarawih sendirian, tetapi lebih utamanya dengan berjamaah berdasarkan keumuman keutamaan sholat berjamaah. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi mengatakan sholatul jamaati tafdhulu sholatal fardhi bisab'in wa ishrina darajah, bahwa sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Juga hadis Rasulullah yang sumbernya dari Aisyah. Aisyah mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla dzata lailatin fil masjid. Bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam salat di masjid. Fa shalla bi sholatihi nasun. Maka banyak orang-orang yang salat di belakang Rasulullah pada malam pertama. Tsumma shalla minal qabilah. Kemudian Nabi sholat lagi, sholat tarawih ya, pada malam berikutnya, pada malam yang kedua, fakasronas, maka jumlah yang makmum itu lebih banyak lagi. Tsumma ijtama'u minal lailati tsalitsa abi rabi'ah. Kemudian pada malam ketiga dan atau malam yang keempat, jumlahnya lebih banyak lagi. Tetapi apa? Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pada malam yang ketiga atau malam yang keempat, Nabi tidak keluar. Tidak mau sholat tarawih bersama mereka. Falamma asbaha, maka ketika pagi hari, qala, Nabi mengatakan, qad ra'aitu ladzi sana'tum. Sesungguhnya aku melihat apa yang tadi malam kamu kerjakan. Saya melihat kalian pada kumpul di masjid, berharap saya akan ngimami sholat tarawih dengan kalian. Walam yamna'ni minal khuruj ilaikum illa anni khasyitu an tufradu alaikum. Kemudian Nabi menjelaskan alasan kenapa beliau tidak keluar ngimami mereka, karena takut nantinya ya sholat tarawih itu diwajibkan atas kalian dan kalian akan merasa berat. Ya, makanya tetap sholat tarawih hukumnya sunnah. Ya, meskipun sunnah, usahakan untuk kita kerjakan, jangan sampai kita tinggalkan, dan utamanya adalah dengan berjamaah. Karena ini telah dicontohkan oleh Nabi. Nabi melaksanakan jamaah sholat tarawih pada malam pertama dan yang kedua. Kenapa tidak berikutnya? Karena Nabi takut kalau sampai akhirnya diwajibkan atas umatnya, dan itu akan memberatkan atas umatnya. Jamaah sekalian, kemudian yang keempat adalah menghindari hal-hal yang tidak berguna. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi wal jahla, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan kebohongan atau mengatakan perkataan bohong, wal jahla, dan melakukan tindakan yang bodoh, maka Allah tidak butuh baginya untuk meninggalkan makan dan minumnya. Makna azur
pada hadis di atas, malam yada qaula zur, itu mencakup perkataan bohong atau perkataan keji, perkataan kotor atau sendahuro yang berlebih-lebihan, yang di dalamnya ada ucapan jorok atau ucapan bohong dan yang sejenisnya. Jadi itu cakupan daripada qauluz zur. Memang sudah semestinya orang yang berpuasa menjauhi hal-hal yang tidak ada gunanya. Sebab puasa bukan hanya perkara menahan haus dan lapar dan libido di siang hari pada waktu orang berpuasa. Ya. Jadi intinya bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, ya, tapi juga harus meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kemudian yang kelima adalah dengan memperbanyak sedekah. Ya, di sini disebutkan dalam sebuah hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqau Jibril. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Dan beliau lebih dermawan lagi ketika ada di bulan Ramadan. Ketika Jibril menemuinya. Wa kana Jibril alaihissalam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Dan adalah Jibril menemui Rasulullah pada setiap malam di bulan Ramadan untuk mengajarinya Al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursal, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad bil khair, yang paling dermawan dalam urusan masalah kebaikan minar rihil mursalah dibandingkan angin yang bertiup. Jadi beliau adalah orang yang sangat dermawan, dan lebih dermawan lagi ketika beliau ada di bulan Ramadan ini. Selain itu, sedekah juga berarti membantu orang yang berpuasa. Salah satu wujudnya adalah dengan memberikan makan kepada orang yang berbuka. Ya. Terkait dengan memberikan makan berbuka untuk orang yang berpuasa, maka keutamaannya disebutkan dalam sebuah hadis Nabi, an Zaid bin Khalid al-Juhani, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan berbuka bagi orang yang berpuasa, qudibalahu mislu ajrihi, maka dicatat baginya seperti pahala orang yang berpuasa itu. Illa annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'un, akan tetapi tidak mengurangi sedikit pun pahala daripada orang yang berpuasa itu. Itulah keutamaan memberikan makan berbuka bagi orang yang berpuasa. Jamaah sekalian, kemudian yang terakhir adalah dengan memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Kalau kita kembali kepada hadis di atas, ya, pada bulan Ramadan Jibril, ya, menemui Nabi pada setiap malamnya, kemudian mengajarinya Al-Qur'an. Maka hadis di atas secara tidak langsung merupakan anjuran bagi umat Islam untuk memperbanyak bacaan dan tadabbur Al-Quran di bulan Ramadan. Ya. Memang Nabi tidak secara langsung memerintahkan, tetapi Nabi mencontohkan. Dicontohkan dengan apa? Jibril senantiasa setiap malamnya datang menemui Nabi untuk mengajari Al-Quran. Maka secara tidak langsung ini adalah perintah bagi kita untuk membaca dan mentadaburi Al-Quran. Untuk kita tingkatkan terutamanya di bulan Ramadan ini, karena ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya dari sekarang kita harus pasang target. Kira-kira target saya harus khatam berapa kali bulan Ramadan ini.
Kalau tidak kita target, kadang sebulan sekalipun kita tidak hatam. Karena tidak punya target. Makanya dari sekarang kita harus mentargetkan. Ramadan tahun ini saya harus hatam sekian kali. Kalaupun tidak tercapai, ya minimal mendekatilah. Targetnya 2. Ternyata cuma sekali tidak masalah. Dikhawatirkan kalau kita tidak pasang target, maka sekalipun kita tidak hatam. Ya, jadi perlu adanya target. Ketika kita punya target, maka kita akan berusaha mencapai target itu. Kalaupun tidak tercapai, minimal mendekati. Karena kalau tidak punya target, itu yang kita khawatirkan. Sebulan penuh tidak hatam meskipun sekali. Padahal ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran, maka kita harus lebih meningkatkan bacaan Quran kita di bulan Ramadan ini. Ya. Karena terkait dengan masalah baca Quran, tentunya kita sudah banyak mendengar ya, keutamaan-keutamaan yang berkaitan dengan masalah ini. Di antaranya sabda Rasulullah, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Qur'an karena sesungguhnya Quran akan datang kelak memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Juga sabda Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, Mas sekalian, barangkali itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini terkait dengan beberapa pesan Rasulullah dalam kita menyambut bulan Ramadan. Harapan kita semoga pesan-pesan tadi bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya, dengan harapan kualitas puasa Ramadan kita di tahun ini akan lebih baik, lebih meningkat daripada Ramadan tahun yang sebelumnya, dan kita tetap diberikan umur panjang oleh Allah bisa bertemu dengan Ramadan tahun-tahun yang berikutnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Dan marilah kita akhiri alim kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wala karban illa nafastah, wala maridan illa syafaitah, wala danan illa qadaitah, wala mu'asiran illa yasartah, wala dhalan illa hadaitah, wala ghaiban illa radattah, wala hajatan min hawaiji dunya hiya laka ridha wala nafiha salat illa antana ala qadaiha wa yassartaha lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma la tufarriq hadzal jam'al mubarak fi hadzal makanil mubarak illa bi dhanbin maghfur wa 'aibin mastur wa 'amalin mutaqabbalin mabrur ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Allahumma hadzal du'a wa minkal ijabah ya sami'ad du'a ya dzal mani wal ata'. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.